Episode 1, di atas awan-awan lembut, seorang bidadari cantik sangat khawatir karena dia tidak tahu bagaimana seharusnya berkenalan dengan manusia. Menembus lapisan-lapisan awan, dia terbang ke peradaban manusia. Dia percaya bahwa ini akan menjadi awal yang baik baginya. Di suatu tempat ada seorang mahasiswa bernama Shintaro yang lelah setelah pulang kerja. Meskipun sedikit lelah, tapi jika ada Hong THNG, tidak jelas maksudnya, di depan mata, pasti harus dibelai. Itu membuatnya teringat pada anak kucing yang dia pelihara di depan rumah saat masih kecil. Karena keluarga tidak mengizinkan, dia memberikannya kepada seorang pecinta kucing untuk dirawat sebagai gantinya. Shintaro juga sudah terbiasa hidup sendiri sejak dia masuk pasca sarjana, tetapi terkadang dia merasa sedikit kesepian, jadi dia selalu berharap memiliki teman untuk diajak bicara. Karena gaya hidup yang tidak teratur, Shintaro masuk angin keesokan paginya. Dia berusaha menyeret dirinya keluar dari tempat tidur dan menyadari bahwa dia lupa menutup jendela tadi malam. Di rumah hanya ada ente, tidak jelas maksudnya, jadi tidak mungkin ada pencuri yang masuk, kan? Pemuda itu hendak mengunci pintu ketika dia menemukan seorang gadis asing berbaring di balkon kamarnya. Shintaro terkejut menyemprotkan susu kemana-mana mengenai gadis itu hingga terbangun. Dia tiba-tiba terpana sesaat setelah ada seorang gadis cantik untuknya. Karena sudah terlanjur mengotori pakaiannya, Shintaro terpaksa meminjamkan kamar mandi. Dia duduk di luar dengan banyak pertanyaan tentang siapa gadis ini, kenapa dia menempati balkonnya atau apakah dia sedang dikerjai oleh program tertentu. Saat sedang menggeledah seluruh rumah, gadis itu keluar meminta meminjam pakaian membuatnya kewalahan. Shintaro buru-buru mencari di lemari dan hanya menemukan sebuah kaos longgar. Gadis itu meminta maaf karena telah tidur sementara di balkonnya karena dia tidak punya tempat untuk menginap. Dia memperkenalkan diri bernama Tukwa dengan wajah menawan yang membuat banyak orang terpesona. Tukwa berterima kasih kepada Shintaro karena telah mengizinkannya menginap semalam dan dia juga ingin menanyakan tentang keluarga Shintaro. Dia bertanya-tanya mengapa Shintaro tinggal sendirian di sebuah villa besar seperti itu. Kenyataannya, Shintaro sedang memilih kehidupan mandiri dan bangunan tempat dia tinggal bernama Trung Cece. Nama apartemen. Butuh beberapa saat baginya untuk menjelaskan kepada gadis itu bahwa kamar ini adalah rumahnya. Tukwa bahkan mengira kamar ini adalah gudang penyimpanan barang-barang berantakan. Dia merasa gadis itu sangat baik tetapi juga sedikit aneh. Tukwa ingin melakukan sesuatu untuk membalas budi Shintaro karena telah mengizinkannya menginap semalam. Dia mendekat dan bersikeras untuk melakukan sesuatu, tetapi mata Shintaro terus tertuju pada bagian-bagian sensitif. Meskipun menggunakan 7, 4, 9 posisi saat ini, dia tetap tidak ingin gadis itu melakukan apapun. Tukwa beralih memasak untuk Shintaro tetapi dia hanya makan makanan cepat saji, jadi tidak ada bahan-bahan. Gadis itu beralih membersihkan lalu secara tidak sengaja menendang barang panas membuat Shintaro sangat tidak nyaman. Dia bahkan sempat berkhotbah kepada kucing-kucing yang berkelahi di balkon. Shintaro menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir karena Hoang THNG, tidak jelas maksudnya, sering datang menginap di sini. Tukwa semakin menyukai Shintaro sementara dia khawatir mengapa seorang gadis seperti dia tidur di jalanan. Tukwa mengatakan rumahnya di surga dan dia sebenarnya adalah seorang malaikat. Shintaro sedikit terkejut tetapi melihat gadis itu serius, dia semakin bingung. Tujuan Tukwa turun ke dunia fana ini adalah karena Tuhan ingin dia mewakili para malaikat untuk belajar tentang manusia. Pemuda itu menggunakan alasan karena mengira gadis ini memiliki masalah mental sehingga kabur dari rumah. Mana ada orang normal yang tidur di balkon rumah orang lain. Tukwa meminta izin untuk tinggal beberapa hari maka telepon berdering memberitahukan jam kerja. Shintaro buru-buru memberikan pakaian kepadanya dan menyuruhnya untuk mencari jalan pulang. Tukwa menundukkan kepala berterima kasih padanya karena telah membantunya membuat Shintaro merasa sedikit menyesal. Akibatnya, hari itu Shintaro tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Dia diam-diam pulang ke rumah dengan perasaan tidak pasti dan berharap gadis itu sudah pulang. Tetapi takdir telah mempertemukannya kembali dengan Tukwa sekali lagi. Gadis lugu ini sedang dibujuk ke hotel oleh seorang Sugea, tidak jelas maksudnya, jadi Shintaro segera menariknya lari. Saat sedang memarahi gadis itu, dia tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Beberapa saat kemudian Shintaro terbangun dan melihat dirinya berada di kamar bersama Tukwa. Selama dia tidak sadarkan diri, gadis itu selalu berada di samping merawatnya. Tukwa menangis terseduh-seduh karena senang dia baik-baik saja. Karena di rumah tidak ada beras, dia terpaksa menggunakan roti dan susu untuk membuat bubur untuk Shintaro. Tukwa dengan lembut meniup bubur lalu perlahan-lahan menyuapinya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ada orang memasak untuknya? Aku hampir lupa makanan bisa sangat enak. Setelah makan Shintaro, berpesan kepada Tukwa untuk waspada terhadap orang asing karena di luar ada banyak orang jahat. Dia berpikir sejenak lalu memutuskan untuk menyuruh gadis itu tinggal bersamanya. Tukwa langsung setuju lalu memeluknya erat-erat, meskipun gadis itu sedikit gila dan sedikit bodoh, tetapi dia pasti gadis yang baik. Shintaro bertanya-tanya bagaimana Tukwa menggendongnya pulang. Dia mengatakan membawanya pulang dengan terbang. Dia memegang kedua tangan Shintaro dan di belakangnya cahaya samar-samar adalah sayap seorang malaikat. Mereka berdua merasa sangat ajaib sehingga tertidur lelap hingga keesokan paginya. Shintaro bangun dan memastikan bahwa kisah malaikat ini benar adanya.
Tukwa segera setuju lalu mereka berdua bisa dengan percaya diri berjalan ke toko serba ada untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tukwa dengan polos ingin Shintaro mengumpulkan bentuk roti ini untuk ditukar dengan sesuatu yang berharga. Shintaro buru-buru menyembunyikan gadis itu ke tempat lain untuk menghindari identitas malaikatnya terbongkar. Sesampainya di rumah, Tukwa meminta maaf atas kejadian membocorkan sayap ketika dia merasa bersemangat. Di surga, Tuhan memberikan kepada para malaikat ensiklopedia tentang dunia bawah untuk anak baik. Tukwa mencoba makan bakpao dan ketagihan makanan ini sejak saat itu. Shintaro baru menyadari jika ada satu mulut lagi yang makan, uang tunjangan dari orang tua tidak akan cukup. Baiklah, pertama-tama pergi berbelanja dulu karena Tukwa juga tidak membawa apapun bersamanya. Dia tanpa sadar datang untuk melihat apakah Shintaro masih sakit atau tidak, yang secara tidak sengaja membuat pemuda itu tersipu malu. Baiklah, pertama-tama pergi berbelanja dulu karena Tukwa juga tidak membawa apapun bersamanya. Dia tanpa sadar datang untuk melihat apakah Shintaro masih sakit atau tidak, yang secara tidak sengaja membuat pemuda itu tersipu malu. Kedua, suami istri, pergi ke supermarket untuk berbelanja dan hal pertama adalah membeli perlengkapan penting untuk Tukwa terlebih dahulu. Dia bersikeras ingin membantunya dengan cara baru yang dia izinkan, tetapi langsung dilarang. Tukwa sedang memilih sebuah cangkir, lalu semua orang memperhatikannya karena penampilannya yang cantik seperti seorang putri. Meskipun barang-barangnya agak mahal, Shintaro tetap ingin membelikannya beberapa set untuk dipakai. Cukup pilih barang-barang yang ingin kamu pakai, itu sudah membuatku senang. Tukwa buru-buru mencoba beberapa set lagi sementara dia mencoba menjelaskan kepada staf bahwa dia bukan pacarnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia akan menjadi seorang parasit jika dia tidak melakukan apapun untuk membantu Shintaro. Dia berpikir sejenak lalu memutuskan untuk meraih tangan Shintaro. Dia merasa bahwa dia akan membawa kebahagiaan dalam hidupnya untuknya. Semua orang salah paham bahwa keduanya sedang melamar, membuatnya sangat malu. Ngomong-ngomong, pakaian Tukwa sangat memukau. Keduanya tiba di rumah bersamaan saat senja dan dia merasa sangat senang bisa bersamanya. Saat sedang merapikan barang-barang, Tukwa menyadari bahwa Shintaro diam-diam telah membeli cangkir yang dia sukai. Keduanya tenggelam dalam perasaan manis, tapi sepertinya dia lupa membeli kasur untuknya. Episode 2, setelah turun ke dunia manusia, Tukwa sangat tertarik dengan peradaban manusia. Dalam ensiklopedia ada 2 langkah untuk mendekati manusia. Langkah 1 adalah muncul dengan aura yang bersinar lalu memperkenalkan diri secara megah. Langkah 2 adalah menyembunyikan sayap dan kemudian berbaur dengan masyarakat. Sangat sulit untuk menjalin hubungan dekat dengan manusia, tetapi pertama-tama kita harus berkenalan. Tukwa merasa sangat kesulitan karena orang-orang di sini terlihat sangat sibuk, jadi dia pergi mencari tempat yang lebih nyaman untuk mencari. Saat sedang mencari jalan, dia mulai dikuasai rasa kantuk. Tetapi karena tidak bisa pulang, Tukwa terpaksa tidur di balkon sebuah apartemen. Saat sendirian, dia merasa sangat bingung di negeri asing. Tukwa menyemangati dirinya sendiri dan yakin bahwa dia akan segera bertemu dengan seseorang yang hebat. Saat ini Tukwa sudah dan sedang tinggal bersama Shintaro. Dia memasak makanan mewah untuk berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkannya tinggal di sini. Semua masakan yang Tukwa buat persis seperti mahakarya yang dimasak oleh koki bintang 5. Shintaro bahagia karena dia secara tidak sengaja mendapatkan seorang malaikat yang baik hati, lucu, dan juga pandai memasak. Tinggal bersama seseorang yang sempurna seperti itu membuatnya merasa dirinya terlihat sangat kecil. Keduanya bisa membuatnya merasa dirinya terlihat sangat kecil. Keduanya dengan senang hati menikmati makan malam yang hangat bersama. Setelah makan, Tukwa meminta Shintaro untuk menunjukkan cara menggunakan kamar mandi. Dia dengan sabar membimbingnya langkah demi langkah dan berharap dia menikmati saat menggunakan air. Sebenarnya, ada seorang gadis yang mandi di rumahku membuatku sangat tegang. Untuk menghindari memikirkan adegan mesum, Shintaro memilih untuk menonton TV. Namun, bagaimanapun juga, pemuda itu masih membayangkan Tukwa sedang mandi. Jadi dia mengeluarkan tugas bahasa Inggrisnya untuk dikerjakan. Beberapa saat kemudian, Shintaro pergi ke kamar mandi dan secara tidak sengaja melihat tubuh mulus Tukwa. Dia dengan bingung berlari keluar meminta maaf, tetapi dia menyuruhnya untuk pergi ke toilet dan dia akan menutup tirai. Tentu saja dia langsung menolak, jika tidak, itu akan berubah menjadi skenario kucing hitam. Setelah mengalami situasi menggoda, akhirnya Shintaro bisa bersantai saat berendam sendirian. Sebelum dia sempat menikmati terlalu lama, Tukwa tiba-tiba menyatakan niatnya untuk menggosok punggungnya, yang membuatnya sangat ketakutan. Saat akan tidur, Shintaro berpikir dia harus membeli tempat tidur lain karena tidur dengan dia membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. Setelah 1 malam tidak tidur, dia berencana untuk membersihkan diri dan kembali tidur, tetapi secara tidak sengaja melihat Tukwa sedang berganti pakaian. Terlalu banyak situasi yang merepotkan membuat Shintaro sangat lelah. Dia berpikir sudah waktunya dia menetapkan beberapa aturan untuk menghindari keduanya terjebak dalam situasi yang sulit. Saat dia mencari cara dan menurunkan celananya, dia masuk pada saat yang tepat, membuat mereka berdua ingin mengubur diri ke dalam tanah saja. Ketika tinggal bersama Tukwa, Shintaro merasa dia dimanja olehnya meskipun sedikit kurang tidur. Setelah makan sarapan mewah yang dimasak olehnya, sudah waktunya dia pergi ke sekolah. Tukwa berencana untuk memanfaatkan waktu untuk membersihkan dan bersiap-siap pergi ke sekolah,
tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak perlu pergi bersamanya. Meskipun gadis itu dengan tulus ingin ikut, Shintaro tetap harus menolak. Tukwa ingin dia meminta izin sekolah untuk libur 1 hari lagi, tetapi dia tidak setuju karena pergi ke sekolah adalah kewajiban siswa yang beruntung. Dia juga mengerti jadi dia tidak menuntut apapun lagi. Sebelum pergi, dia meninggalkan Tukwa sejumlah uang untuk berjaga-jaga dan ingin dia bersantai menunggunya kembali. Dalam perjalanan, Shintaro melihat dia sedikit sedih karena tidak bisa pergi ke sekolah bersamanya. Dalam hatinya, dia merasa bersalah, kenyang, dan kurang tidur, membuatnya ingin muntah di sini. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Shuichi dari belakang menyentuhnya, membuat Shintaro hampir muntah semuanya. Pada saat yang sama, temannya bernama Satsumi datang menanyakan kabarnya setelah lama tidak bertemu. Di mata kedua temannya, Shintaro saat ini lesu dan pucat, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sedang keracunan oleh malaikat. Mereka pikir dia kurang tidur karena bekerja terlalu keras, jadi mereka menyarankan agar dia meminta izin untuk libur 1 hari. Shintaro sangat khawatir tentang Shintaro karena dia hanya sendirian tetapi tetap menunjukkan sikap tegas. Shuichi berharap dia memperlakukannya dengan baik sedikit, jangan hanya memihak Shintaro saja. Tetangga-tetangga melihat pasangan ini agak aneh, membuat Shintaro kesal karena orang lain salah paham karena orang yang benar-benar dia cintai adalah Shintaro. Sementara itu, Tukwa menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk membersihkan dan mencuci. Dia bahagia karena merasa sudah banyak membantu Shintaro dan berharap ia cepat pulang. Dipikirkannya lagi, hari ini Shintaro pergi sekolah tanpa membawa bekal. Ia khawatir anak muda itu akan kelaparan jika tidak makan, jadi ia segera bergegas membuatkan bekal makan siang. Dan saat makan siang, Shintaro hanya makan roti dan susu, membuat kedua temannya sangat khawatir dengan kebiasaan hidupnya yang tidak teratur. Benar saja, perutnya yang keroncongan membuatnya teringat akan masakan yang sering dibuat Tukwa. Satsumi mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan bahwa dia ingin memasak untuk Shintaro, tetapi sebagai seorang teman. Shuichi hanya menunggu itu. Shuichi juga ingin dibuatkan masakan oleh temannya agar bisa makan gratis, tetapi langsung ditolak olehnya. Shintaro sambil makan sambil menonton komedi, lalu menyadari bahwa Tukwa sedang mengintip di luar jendela. Dia menyemburkan semua air dan memberi isyarat agar dia terbang ke atap sementara dia tetap di bawah untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Mereka berdua buru-buru pergi, membuat Shuichi berpikir dia punya janji dengan gadis lain dan tentu saja pemuda itu terkena amukan cemburu Satsumi hingga benjol di kepala. Di luar, beberapa siswa mengira mereka baru saja mengonsumsi narkoba ketika melihat seseorang terbang ke atap sekolah. Setelah berjuang beberapa saat, keduanya akhirnya bertemu. Shintaro takut jika rahasia bahwa Tukwa adalah malaikat terbongkar, hal itu akan menjadi berita nasional di TV. Tukwa meminta maaf karena telah merepotkannya, dan khawatir Shintaro akan lapar karena tidak makan siang. Dia meletakkan kotak bekal dan hendak kembali, namun dihentikan oleh Shintaro. Dia meminta maaf karena cemberut saat Tukwa membawakannya makan siang. Mari kita makan bersama. Tukwa dengan senang hati setuju, dan mereka berdua menikmati makan siang yang bahagia. Saat makan, Shintaro berpikir, dia datang ke sini secara diam-diam, jadi seharusnya tidak ada yang tahu. Semakin dia melihat Tukwa, semakin dia merasa gemas, hingga wajahnya memerah. Tukwa mengingat semua makanan kesukaannya, yang membuatnya sangat senang. Tiba-tiba, Shintaro berpikir bahwa dia sudah keracunan malaikat. Hal-hal yang telah terjadi tidak terlalu buruk, sebaliknya dia merasa sangat beruntung. Sementara itu, Satsumi berjalan sambil memikirkan tawaran untuk memasak untuk Shintaro tadi. Dulu, saat masih kecil, dia pernah tersesat dari orang tuanya dalam perjalanan mengunjungi kerabat di kota sebelah. Saat dia berkeliaran sendirian, Shintaro muncul dan membantunya pulang. Sejak saat itu, dia menjadi cinta pertama Satsumi. 9 tahun berlalu, dan dia lupa nama anak laki-laki itu. Suatu hari, saat pergi melihat hasil ujian bersama Shuichi, takdir mempertemukan mereka kembali setelah Satsumi menemukan kartu pendaftaran Shintaro. Dia yakin ini adalah takdir, tetapi tidak berani menyebutkan masa lalu karena takut Shintaro mengira dia seorang penguntit. Saat sedang melamun, Satsumi tanpa sengaja melihat Shintaro sedang berbicara dengan seorang gadis. Di bawah sekolah, Shintaro berpesan kepada Tochua untuk berhati-hati saat pulang dan jangan mengikuti orang asing, dan dia akan berusaha pulang lebih awal. Namun, yang membuat Satsumi benar-benar terkejut adalah melihat Shintaro berbicara dengan seorang gadis yang kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang pergi. Episode 3. Setelah pulang sekolah, Shintaro tiba di rumah dan disambut oleh Tochua. Hari ini, Tochua terbang ke sekolah, yang membuatnya cukup khawatir karena takut ada yang melihatnya. Dia cukup terkejut karena Tukwa bisa mencuci pakaian meskipun dia belum mengajarinya cara menggunakan mesin cuci. Memang benar, ensiklopedia surgawi tahu segalanya. Shintaro baru menyadari bahwa Tukwa telah mencuci dan melipat pakaian dalamnya. Meskipun sangat malu, jika dia menunjukkan perasaannya, dia akan ketahuan merasa canggung. Shintaro menyadari bahwa di antara pakaian dalamnya, ada satu yang bergambar beruang yang sebelumnya tidak pernah dia miliki. Ternyata, Tukwa melihat salah satu pakaian dalamnya robek, jadi dia menjahitnya untuknya. Dia merasa ingin mati saja saat itu juga. Setelah berpikir sejenak, Shintaro memutuskan untuk memberitahu Tukwa bahwa dia akan mencuci pakaian dalamnya sendiri.
Tukwa mengira dia tidak menyukai gambar beruang. Jadi dia berjanji akan menjahit gambar kelinci. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian Shintaro. Sejak hari itu, mencuci pakaian dalam di wastafel menjadi kebiasaan sehari-harinya. Sejak hari Satsumi melihat Shintaro berbicara dengan seorang gadis, dia mandi sambil penasaran. Haruskah dia bertanya kepada Shintaro apakah dia tahu siapa gadis yang bisa terbang itu? Mungkin aku hanya salah lihat, bagaimana mungkin ada orang yang bisa terbang? Satsumi dengan bingung memikirkan gadis misterius itu dan tentang membuat bekal untuk Shintaro. Aku benar-benar menyukainya. Dia harus segera keluar dari bak mandi karena ibunya mengira dia sudah tenggelam. Satsumi berjanji akan bertanya besok untuk mencari tahu kebenarannya. Keesokan paginya, Shintaro menolak membawa bekal makan siang untuk menghindari rasa ingin tahu teman-temannya. Sejak tadi malam, dia bersikeras tidur di lantai dan sekarang ini, apakah dia benar-benar membenciku? Melihat Tukwa menangis terseduh-seduh seperti itu membuat hati nuraninya tergerak, jadi dia setuju untuk membawa bekal makan siangnya. Memang benar, semuanya akan berjalan lancar jika menuruti keinginan atasan. Shintaro mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang cepat malam ini sebelum jam 9 karena harus bekerja paruh waktu. Tukwa terus meminta untuk ikut, tetapi tentu saja jawabannya tetap tidak. Dia mengakui bahwa dia merasa sangat bersyukur dan bahagia memiliki seseorang yang memasak dan menunggunya pulang. Shintaro buru-buru pergi dan merasa sedikit bersalah karena menghindari percakapan seperti itu. Namun, dia merasa beruntung memiliki malaikat imut di rumah. Saat makan siang, Satsumi memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan diri memasak untuk Shintaro. Tetapi hari ini dia sudah membawa bekal. Dia beralasan telah membantu seorang wanita tua yang jatuh di jalan, dan wanita itu memberinya kotak bekal sebagai ucapan terima kasih. Saat dia mengira sudah berhasil menyembunyikannya, Tukwa meninggalkan pesan di dalam kotak dengan gambar hati, yang semakin membuat kedua temannya curiga. Dia segera makan bekal itu untuk menghilangkan jejak, sementara Satsumi yakin ada seseorang yang membuatkan makanan untuknya. Suichi dengan seenaknya mengambil telur di dalam kotak, yang membuat Satsumi marah dan memukulnya. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Shintaro terus memikirkan alasan setengah-setengah yang dia katakan pagi ini, apakah aku akan menjadi salah satu dari orang-orang yang gagal dan suka bermimpi? Haruskah dia berbohong bahwa Tukwa sedang cosplay menjadi malaikat? Tetapi jika dia mengatakan itu, semua orang akan tahu bahwa dia tinggal bersama seorang gadis. Saat dia merasa buntu, seorang wanita tua tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ada awan masalah dengan seorang gadis yang tergantung di atas kepalanya. Wanita itu menyarankan Shintaro untuk berhati-hati karena dia telah memasuki tahap masalah yang hebat dengan gadis itu. Dia mengira wanita itu sangat pandai meramal sampai wanita itu memintanya untuk membeli jimat dengan harga yang sangat mahal. Shintaro buru-buru pergi karena mengira wanita itu adalah seorang penipu. Tetapi tentang bertemu dengan masalah dengan seorang gadis mungkin hanya ramalan karena Tukwa tidak memiliki masalah apapun. Sebelum mulai bekerja, Shintaro meminta maaf kepada manajer karena pulang kerja lebih awal hari sebelumnya. Manajer tidak menyalahkannya dan mengatakan bahwa hari ini dia akan bekerja shift yang sama dengan Nun. Gadis itu baru bekerja selama 2 minggu. Jadi hari ini mungkin pertama kalinya mereka berdua bekerja bersama. Saat dia penasaran seperti apa orangnya, Shintaro tanpa sengaja melihat pakaian dalam rekan kerjanya yang bergambar buah ceri. Sebelum dia sempat menjelaskan apapun, gadis itu menamparnya dengan keras, hingga pipinya memerah dan semua orang yang lewat memperhatikannya. Nun datang memberikan handuk dingin kepada Shintaro untuk mengompres pipinya, dan meminta maaf atas kejadian tadi karena lupa mengunci pintu saat sedang berganti pakaian. Setelah keduanya memperkenalkan diri, Shintaro menyadari bahwa nama Nun berhubungan dengan hari Natal. Nun memelototinya karena tidak suka mendengar hal itu, lalu menyuruhnya untuk tidak pernah menyebutkan kejadian hari ini lagi. Shintaro merasa lega karena mengira Nun akan mengajukan keluhan atau semacamnya. Sungguh beruntung. Saat mulai bekerja, setiap kali dia bertemu Nun, dia selalu memikirkan pakaian dalam gadis itu. Shintaro tanpa sadar meminta maaf kepada Tukwa karena memiliki pikiran duniawi. Belum lagi harus memikirkan cara menjelaskan situasi canggung tentang makan siang di sekolah kepadanya. Sesaat setelah menyelesaikan shift, manajer menyuruhnya dan Nun untuk mencoba es krim yang ada di lemari es. Ingatlah untuk meninggalkan kesanmu untukku. Dia pikir dia mengganggu Shintaro jadi dia berencana untuk pergi ke ruangan lain untuk makan. Tetapi kenyataannya, pria itu merasakan keputusasaan. Nun percaya dia melakukan pekerjaan dengan baik kemudian dia mengambil 2 porsi es krim untuk mereka berdua makan. Melihat es krim penutup ini membuat mereka berdua teringat akan kejadian memalukan pagi ini. Meskipun Shintaro sudah berusaha menenangkan sebanyak mungkin, dia masih sangat malu. Saat dia akan membujuk Nun, suasana di ruangan itu tiba-tiba mulai bersalju. Dia bahkan berpikir AC di kamar rusak jadi dia menyuruh Nun untuk keluar. Lalu tiba-tiba dia mengaku sebagai Yuki Onna. Meskipun sedikit terkejut, Shintaro tidak merasa aneh karena dia juga memiliki malaikat yang menumpang di rumahnya. Dia berpikir Nun termasuk tipe orang yang semakin panik semakin kehilangan kendali jadi dia mencoba membujuknya untuk tenang. Keduanya bergegas berkemas dan pergi dari sana untuk menghindari mempengaruhi toko. Setelah berjalan cukup jauh, Shintaro tidak mengerti mengapa Nun mencuri 2 cangkir es krim. Sementara itu, Tukwa di rumah sedang bermain game sambil menunggu Shintaro pulang. Tetapi sudah lewat jamnya dan dia masih belum terlihat. Pada saat yang sama,
Satsumi juga pergi keluar untuk membeli es krim karena dia tidak bisa berkonsentrasi belajar. Di taman Shintaro terkejut karena mereka berdua bersekolah di sekolah yang sama. Tetapi yang diperhatikan Nun adalah mengapa dia percaya bahwa dia adalah Yuki Onna. Itu karena Nun telah mengatakannya jadi dia percaya. Shintaro juga berpikir dia akan bertemu Raja Iblis. Dia tidak menyangka akan bertemu Ratu Salju. Nun akan menceritakan kisahnya tetapi hanya kita berdua yang tahu. Kenyataannya keluarga gadis itu memiliki Yuki Onna selama beberapa generasi. Meskipun tidak jelas seberapa spektakulernya. Dia hanya tahu bahwa dia, ibunya, dan neneknya dilahirkan sebagai Yuki Onna. Hanya dengan marah, sedih, atau malu badai salju akan terjadi. Semua orang di keluarga Nun dapat mengendalikan emosi kecuali dia. Dulu Nun pernah membuat dua temannya ketakutan, jadi sejak saat itu dia selalu memancarkan sikap dingin dan berusaha untuk tidak berteman. Aku selalu sendirian dan mulai bolos sekolah dan hal-hal lainnya. Ketika dia sedikit lebih besar, Nun ingin mengubah dirinya jadi dia mulai bekerja sebagai pelayan untuk berinteraksi dengan orang-orang. Namun ada bajingan yang berani mengintipku saat berganti pakaian sehingga menyebabkan masalah di toko. Mereka berdua saling menyalahkan, jadi aku tidak tahu siapa yang benar-benar bersalah. Shintaro berkata dia benar-benar berusaha keras ketika dia selalu melayani pelanggan dengan sikap ramah. Kupikir kau hebat karena berani mengubah dirimu sedikit demi sedikit. Nun tersentuh karena ini pertama kalinya dia mendengar seseorang di luar keluarganya menghibur. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Shintaro dan menyatakan niatnya untuk berteman dengannya. Karena dia tidak memiliki satupun teman, dia sangat khawatir tentang perilaku yang tidak pantas. Mulai sekarang Nun ingin mereka berdua saling memanggil nama untuk menjadi lebih dekat. Dia senang karena baru saja mendapatkan seorang teman sementara Shintaro khawatir dia akan meleleh karena identitasnya terungkap, dan terkejut menyadari bahwa Tukwa terbang di langit. Dalam situasi seperti apa Satsumi juga ikut serta, Shintaro jatuh ke dalam situasi ironis yang seharusnya tidak terjadi pada seorang siswa berusia 16 tahun yang normal. Episode 4. Ketiga gadis itu berkumpul di satu tempat membuat Shintaro sangat canggung. Satsumi merasa sangat buruk bertemu dengannya di sini dalam situasi dia mengenakan pakaian olahraga. Shintaro menyuruh semua orang untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa dan membubarkan diri. Tetapi setelah bertemu satu sama lain, bagaimana mungkin mereka bisa lupa? Dia jatuh dan mencoba memikirkan cara agar orang menerima keberadaan seorang malaikat. Tukwa di mata Nun adalah gadis kecil yang imut dan sangat mirip dengan karakter yang dia sukai. Ya Tuhan, lihat Ratu Salju memuji seorang malaikat. Setelah ragu-ragu, Tukwa mengakui bahwa dia adalah seorang malaikat dengan misi turun ke bumi untuk mempelajari manusia. Nun dan dia cukup mudah bergaul, hanya Satsumi yang tercengang. Shintaro menceritakan alasan mengapa Tukwa tinggal bersamanya. Karena dia tidak ingin membuat keributan, dia merahasiakan tentang dia. Satsumi masih sangat terkejut karena ini pertama kalinya dia berhubungan dengan hal-hal yang sulit dipercaya. Alasan dia bila menumpang di Shintaro adalah karena dia kebetulan tidur di balkon rumahnya. Tukwa juga tidak punya tempat untuk pergi, jadi dia membawanya pulang. Satsumi sangat senang dengan kebaikannya tetapi sedikit cemburu tentang kotak makan siang yang dibuat Tukwa kemarin. Namun kemarin dia berani berbohong dan mengatakan dia menerima kotak makan siang dari seorang wanita tua. Belum lagi sejak kapan Shintaro dikelilingi oleh gadis-gadis lain. Satsumi juga tahu tentang Nun karena dia dijuluki Ratu Es karena dia tidak berbicara dengan siapapun. Nun mendengar itu dan sangat terluka, untungnya dia berhasil menghentikannya jika tidak akan ada badai salju. Shintaro mengatakan itu semua hanya kebetulan karena mereka berdua adalah rekan kerja di tempat kerja. Satsumi berencana untuk melamar pekerjaan di tempat dia bekerja untuk menjadi lebih dekat. Nun bertanya dan baru tahu bahwa selain dia, Shintaro juga memiliki beberapa teman lain. Tukwa juga meminta maaf kepadanya karena dengan seenaknya keluar tanpa izin. Satsumi merasa kasihan karena mereka berdua dengan akrab memanggil Shintaro dengan nama dan hanya dia yang memanggilnya dengan nama keluarga. Melihat semuanya tampak mereda jadi dia berencana untuk mengakhiri di sini. Tiba-tiba Nun mengaku bahwa dia adalah wanita salju, untuk membuktikan dia telah membuat sekitarnya menjadi dingin disertai salju. Ibu hanya sibuk menjelaskan mekanisme tetapi lupa tentang celana dalam yang terlihat. Bagaimana mungkin dia bisa dengan polos berbicara sambil memperlihatkan celana dalamnya? Tukwa dan Satsumi setelah menyaksikan semuanya mengakui Nun adalah seorang wanita salju. Karena jika hanya Tukwa yang berbagi rahasia maka itu tidak adil sama sekali. Jika dia adalah teman Shintaro maka dia juga akan menjadi temanku. Karena teman dari teman maka aku akan percaya kalian berdua. Agar tidak tertinggal, Satsumi mengumpulkan semua keberaniannya dan menceritakan bahwa ketika dia masih kelas 5 dia masih mengompol. Jika Shintaro tidak menyelam mungkin dia akan menceritakan rahasia sampai pagi. Sejak saat itu, perkumpulan para wanita bersaudara terbentuk dan mereka sangat penasaran tentang sayap Tukwa. Setelah kembali ke rumah, Shintaro terbaring lemas di lantai karena kelelahan. Tukwa sambil memasak bertanya apakah dia marah karena dia telah terbang keluar tanpa izin? Belum lagi mengungkapkan identitas malaikat kepada dua orang lain, Shintaro tidak mempermasalahkan hal ini dan menasihatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang terlalu berisiko. Tukwa sangat senang karena dia adalah orang yang luar biasa sehingga dia bisa berkenalan dengan Satsumi dan Nun. Kehidupan yang damai tidak berlangsung lama, keesokan paginya ada tim khusus yang datang untuk menyelidikinya. Mereka mencurigai Shintaro menyembunyikan identitas banyak makhluk mistis,
Jadi mereka membawa mereka semua ke kantor polisi. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk karena Shintaro sendiri kurang tidur. Ketika dia tiba di sekolah, dia bertemu Satsumi yang juga dalam kondisi yang sama. Gadis ini tidak bisa tidur karena terus memikirkan harem di sekitar Shintaro. Mereka berdua ramah dan imut dengannya, jadi dia tidak punya kesempatan untuk dibandingkan. Satsumi dengan lembut bertanya apakah Shintaro berkencan dengan Tukwa atau Nun, dan jawabannya tentu saja tidak. Tiba-tiba, Suichi datang dari belakang dan bertanya siapa orang bernama Tukwa itu. Satsumi berbohong bahwa Shintaro memiliki kerabat yang datang untuk tinggal bersamanya dan dia juga orang yang memasak untuknya. Untungnya, pemuda itu percaya begitu saja sehingga semuanya berjalan lancar. Shintaro berterima kasih kepada Satsumi dan mereka berdua merasa senang memiliki seseorang untuk berbagi rahasia. Ketika sekolah usai, Shintaro melihat Nun diganggu oleh beberapa siswa lain. Biasanya dia sangat dingin, tetapi ketika dia melihatnya, dia dengan senang hati melompat-lompat karena mereka berdua telah berteman. Jadi Nun sangat bersemangat untuk pulang bersama. Berbagi buku harian dan hal-hal lain, kedengarannya menyenangkan. Tetapi sepertinya dia lupa bahwa hari ini mereka berdua memiliki shift kerja. Shintaro mengatakan kepada Nun untuk pergi bersamanya ke tempat kerja, tetapi dia menolak karena dia tidak ingin pergi setengah-setengah. Dia berjanji kepadanya pada kesempatan di mana mereka berdua bebas, lalu mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, di rumah, Tukwa penasaran tentang pekerjaan paruh waktu Shintaro, dia bahkan bertanya kepada manajer apakah dia tahu tempat kerjanya. Di tempat kerja paruh waktu, Shintaro tidak menyangka bahwa gadis yang menamparnya kemarin bisa begitu cepat akrab. Manajer karena penasaran juga bertanya apakah mereka berdua berkencan. Manajer curiga karena Nun selalu memilih shift bulan depan yang harus sesuai dengan jadwalnya. Seorang rekan kerja wanita memuji Shintaro karena sangat pandai berteman dengan gadis itu. Karena siapapun di sini yang mencoba berteman dengan Nun akan diberi bumbu dengan sikap dingin. Setelah mengobrol, Shintaro melanjutkan pekerjaannya dan menemukan Tukwa berjalan bersama Satsumi. Tukwa telah meminta bantuan kucing untuk menunjukkan tempat kerjanya, tetapi dia tersesat di tengah jalan. Untungnya, Satsumi kebetulan lewat dan membantu. Tujuan gadis ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara Nun dan Shintaro. Beberapa saat kemudian, dia meminta izin untuk pergi untuk menyajikan makanan untuk kedua wanita itu dan juga tidak lupa meminta Satsumi untuk menjaga Tukwa. Dia terkejut ketika Shintaro mengenakan pakaian kerjanya sementara Tukwa dengan antusias membantu semua orang meskipun tidak ada yang memintanya. Sementara gadis itu sudah lelah, Satsumi masih harus mengkhawatirkan seorang saingan bernama Nun. Benar saja, ketika dia melihat Shintaro terbang untuk saling berpegangan erat sampai-sampai manajer harus mengatakan kepadanya untuk membatasi hiperaktivitas selama jam kerja. Nun harus membuat keputusan bahwa antara dia dan dia sebaiknya tidak berteman selama jam kerja. Meskipun dia yang mengusulkan, gadis itu masih menangis terseduh-seduh dan merajuk. Di meja makan, Tukwa tampak penasaran dengan makanan dan minuman baru di menu. Meskipun dia sangat ingin mencoba, dia masih menolak karena dia harus pulang untuk memasak makan malam. Satsumi tidak percaya bahwa Shintaro tinggal dengan seorang gadis yang imut dan tahu cara memasak. Tukwa merasa bahwa pekerjaan paruh waktu ini sangat membingungkan meskipun telah dijelaskan oleh ensiklopedia dan Satsumi. Shintaro adalah seorang siswa sehingga dia belum cukup umur untuk bekerja. Jadi dia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Satsumi baru saja pergi ke toilet ketika Tukwa mulai membantu semua orang di toko. Shintaro dengan cepat menariknya keluar dan menjelaskan bahwa dia dibayar per jam. Jadi bahkan jika dia membantu, dia tidak akan pulang lebih awal. Tukwa merasa bersalah karena dia tinggal bersamanya menyebabkan kesulitan keuangan sehingga dia harus bekerja paruh waktu. Shintaro menenangkan dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bekerja untuk mendapatkan pengalaman. Tukwa pesimis karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dia berpikir bahwa dia membantunya lebih dari itu. Berkat dia mengurus pekerjaan rumah dan selalu menunggunya pulang untuk makan setiap malam, itu benar-benar membuatnya merasa sangat bahagia. Kedua belah pihak membuka hati mereka membantu membuat segalanya berakhir dengan lebih baik. Sementara itu, manajer diam-diam mengamati ketika Nun datang dan mengatakan bahwa dia akan mengubah jadwalnya dan meminta untuk mengubah shift yang tidak ada Shintaro. Episode 5. Sejak tinggal bersama Tukwa, kehidupan Shintaro telah banyak berubah. Mereka telah beralih dari nasi yang dipanaskan menjadi menggunakan penanak nasi. Masalahnya adalah dia merasa cukup aneh menempatkannya di samping TV. Seharusnya ada di dapur, tetapi karena tidak ada cukup ruang dan stop kontak, dia meletakkannya di sana. Bagaimanapun, itu juga nyaman untuk memasak, jadi Shintaro tidak mempermasalahkannya. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia mencari makan di surga. Tukwa mengatakan bahwa di sana ada kebun yang menyediakan makanan untuk semua orang. Itu bukan buah tetapi nama yang tepat adalah makanan panas yang tumbuh di pohon. Shintaro tidak percaya bahwa di surga juga ada hal-hal virtual seperti itu. Bagi Tukwa memasak seperti hobi. Sementara itu, Satsumi sedang mempelajari hubungan di sekitar Shintaro. Sejak mengetahui rahasia itu, dia terus meminta saran untuk Tukwa. Shintaro juga berencana untuk merencanakan perjalanan bersama Tukwa di suatu kesempatan. Karena dia tidak cukup pintar untuk naik bus dan kereta api, dia mempertimbangkan untuk membelikannya satu. Satsumi menyarankan dia untuk membeli tiket kertas agar Tukwa mempelajari sistem terlebih dahulu.
Di luar dia membantu dengan antusias, tetapi dalam hati dia ingin diberi satu oleh Shintaro untuk dijadikan barang pamer. Memikirkannya, dia juga memiliki keadaan khusus. Shintaro sudah lama hidup mandiri karena orang tuanya pindah ke luar negeri untuk bekerja. Karena dia hanya bisa berbahasa Jepang, dia tidak bisa mengikuti mereka dan ingin belajar di sini saja. Shintaro tinggal di apartemen studio yang dikelola oleh bibinya, orang tuanya ingin dia tinggal bersama kerabat. Tetapi entah bagaimana dia berhasil meyakinkan mereka untuk tinggal sendiri. Alasan Shintaro mendaftar untuk belajar di sekolah ini adalah karena dekat dengan apartemennya dan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Satsumi percaya bahwa ini adalah takdir yang mengatur agar mereka berdua belajar di kelas yang sama. Shuichi menyarankan dia untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun untuk menghindari kasus intimidasi yang tidak diinginkan. Shintaro juga tidak memiliki kebutuhan untuk menambah teman, jadi hanya Satsumi dan Shuichi yang cukup. Satsumi menggunakan gerakan, dia bisa mengerti. Tetapi mengapa pemuda itu tersipu? Satsumi menyadari bahwa Shintaro terlalu akrab dengan kedua gadis itu tidaklah normal. Apalagi keduanya adalah malaikat dan wanita salju. Dia menyesap susu dan berpikir dengan hati-hati. Jelas bahwa Nun dan Tukwa adalah gadis-gadis baik dan dia ingin membantu mereka dengan segala cara yang mungkin. Tetapi dia masih merasa tidak nyaman ketika Shintaro berbicara dengannya tentang gadis-gadis lain. Semuanya mungkin berbeda jika Satsumi bertindak sebelum Tukwa muncul. Seandainya aku menawarkan untuk memasak lebih awal, aku tidak perlu merasa menyesal sekarang. Cinta Satsumi sulit untuk menjadi kenyataan ketika orang yang dia sukai tinggal bersama seorang malaikat. Dia semakin sedih dan semakin banyak minum susu. Ibu, mengapa aku tidak sengaja menjadi keturunan makhluk mitologi? Ibu Satsumi tidak mengerti apa yang dimakan gadis ini sehingga dia berpikir yang aneh-aneh. Intinya dia ingin meningkatkan statusnya agar lebih dekat dengan Shintaro. Seluruh keluarga sedang mengobrol ketika ibu memberi Satsumi tiket makan kue yang untungnya dia dapatkan. Besok sudah kedaluarsa jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mengajak temanmu makan bersama. Dia langsung memeluk ibunya sambil menangis dan berterima kasih karena telah melahirkannya di dunia ini. Keesokan harinya saat pergi ke kelas, Satsumi mencoba memikirkan cara untuk mengajak Shintaro makan kue secara alami. Tetapi karena terlalu malu, sepanjang hari dia tidak bisa menyebut nama Shintaro. Saat sedang sedih, Shuichi merebut tiket itu dan mengajak Shintaro pergi bersama. Tetapi pemuda itu lupa bahwa hari ini ada kegiatan klub sehingga dia harus tinggal. Ini adalah pertama kalinya Satsumi merasa berterima kasih kepada teman masa kecilnya. Setelah jam sekolah Shintaro mengajaknya ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang malaikat dan makhluk mitologi. Jika ada malaikat dan wanita salju, pasti ada siluman dan iblis juga. Satsumi terlihat penasaran tetapi sebenarnya dia merasa agak aneh. Meskipun begitu, dia sangat senang bisa melihat sisi lain dari dirinya. Shintaro tanpa sadar mengucapkan terima kasih tetapi salah dengar menjadi ajakan untuk berkencan sehingga dia hampir saja kehilangan jantungnya. Bahasa Jepang memiliki banyak pelafalan sinonim sehingga mudah tertukar. Satsumi harus mengarahkan pembicaraan dengan memberikan beberapa buku referensi. Shintaro memujinya sebagai orang yang sangat berani dan murah hati meskipun itu adalah kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan tentang seorang gadis. Dia sangat terkesan ketika dia bersedia berbagi rahasia dengan Tukwa dan Nun tanpa mengetahui bahwa dia ingin bersembunyi ketika mengatakan itu. Setelah itu keduanya memilih buku untuk dibaca. Satsumi sedang melihat informasi tentang makhluk siluman dan merasa itu cukup tidak masuk akal. Dia ingin memberitahu Shintaro tetapi mereka berdua sudah tertidur. Dia menatap wajahnya dan merasa dia sangat keren dan imut. Satsumi merindukan sosoknya dari kecil hingga besar. Dia mengungkapkan bahwa rahasia sebenarnya dari itu adalah aku mencintaimu. Satsumi menatapnya lama kemudian tertidur sehingga mereka berdua terjebak di bawah hujan. Shintaro menyarankan dia untuk membeli kue untuk menghindari makan malam tetapi dia tetap bersikeras ingin makan bersamanya. Dalam perjalanan ke toko, mereka berdua menyaksikan seorang anak kecil tersandung dan jatuh. Anak itu menangis terseduh-seduh karena takut terlambat ke kelas persiapan jika pergi membeli payung baru. Tanpa ragu sedikitpun Satsumi memberikan payungnya agar dia tidak terlambat. Shintaro memuji tindakannya yang luar biasa sementara dia merasa dirinya cukup bodoh. Satsumi tiba-tiba berubah menjadi malu-malu dan menawarkan untuk berbagi payung dengannya. Shintaro dengan senang hati setuju sehingga dia merasa hari ini dia adalah orang yang paling beruntung. Kencan berjalan lancar begitu saja. Keesokan harinya saat jam pulang sekolah Shintaro menyadari bahwa hari ini dia dan Nun sama-sama tidak ada jadwal jadi sangat senggang. Ternyata dia sudah menunggu untuk pulang bersama. Dia khawatir mereka berdua tidak akan memiliki apapun untuk dibicarakan tetapi penilaian itu salah karena gadis ini adalah iblis besar sejati. Nun sangat ingin berbagi buku hariannya dengan Shintaro tetapi dia menjelaskan kepadanya bahwa bertukar buku harian biasanya tidak terjadi di dunia nyata dan hanya anak kecil yang melakukan itu. Beberapa siswa sekolah yang sama ketika melihat wajah imut Nun sangat terkejut karena dia tidak memiliki teman sehingga sering memberikan reaksi berlebihan yang membuat Shintaro cukup terkejut. Misalnya, dia buru-buru membeli es krim agar mereka berdua bisa makan bersama. Nun juga berpura-pura merasa sakit kepala yang membuat Shintaro berpikir bahwa wanita salju juga tidak tahan dinginnya. Setelah selesai makan, dia menatap kosong pada bungkus es krim sejenak kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Dia baru menyadari bahwa gadis ini merencanakan semuanya dengan sangat cermat sejak tadi malam. Bagi Nun,
Hari ini adalah hari yang istimewa karena ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan sekolah bersama seorang teman. Singkatnya, dia sangat bersemangat sehingga dia telah menyiapkan banyak hal untuk hari ini. Nun mengakui bahwa dia mengalami insomnia sejak dia menceritakan kepadanya tentang identitas wanita salju. Ketika sampai di rumah, dia masih bersemangat dan takut semuanya hanya mimpi saja. Shintaro juga memiliki perasaan yang sama seperti Nun hari itu. Hanya saja mimpi-mimpinya dipenuhi dengan aroma es. Nun merasa sangat beruntung karena semuanya nyata dan berbalik untuk berterima kasih kepada Shintaro. Sebelum mereka berdua berpisah di persimpangan jalan, dia juga tidak lupa untuk menyuruhnya mentraktirnya es krim di lain waktu. Setelah sampai di rumah, Nun mengeluarkan bungkus es krim dari tasnya dan memutuskan untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, Shintaro baru saja sampai di rumah dan menemukan Tukwa dan seorang gadis aneh mengenakan pakaian yang terbuka. Dia menampar pemuda itu dan bersikeras untuk membawa Tukwa kembali ke surga. Episode 6. Beberapa jam sebelumnya Tukwa sedang melipat pakaian sambil bersenandung menunggu Shintaro pulang untuk makan tumis sayur yang dia sukai. Tiba-tiba terdengar suara keras di luar balkon yang menarik perhatiannya. Dia membuka pintu dan menemukan ada seorang gadis malaikat lain bernama Siu. Dia menangis terseduh-seduh pada Tukwa karena gagal mendarat lagi. Dia menghibur dan mengajaknya untuk tinggal, mandi, dan membersihkan diri sebelum memikirkannya nanti. Kembali ke kenyataan, Shintaro juga sudah mengerti mengapa ada seorang gadis kecil muncul di rumah. Siu dengan sopan memperkenalkan diri kemudian bersikeras menarik Tukwa kembali ke surga. Dia menarik-narik sebentar kemudian dibujuk oleh Tukwa untuk minum susu agar tenang. Shintaro juga tidak menyangka bahwa malaikat juga ada yang kecil ya. Tukwa terkejut karena tidak semua orang di atas diizinkan untuk turun ke bumi sesuka hati. Siu mengatakan bahwa dia telah mendapat izin dari Tuhan sehingga dia bisa pergi ke sini. Dia sangat khawatir tentang Tukwa karena dia tidak memiliki kontak apapun darinya selama seminggu terakhir. Pertemuan kembali kedua saudara perempuan setelah berhari-hari berpisah terlihat sangat hangat. Semuanya tiba-tiba menjadi tegang ketika Siu mengejek tempat tinggal Tukwa yang terlihat seperti tempat sampah. Dia menyuruhnya untuk tidak makan sembarangan di depan pemilik rumah ini. Anak itu semakin membesar-besarkan masalah ketika mengetahui bahwa kakaknya tinggal bersama seorang pria mesum. Tukwa menegaskan bahwa Shintaro adalah orang baik dan mengajak Siu untuk tinggal dan makan malam bersama. Dia sangat terkejut melihat kakaknya mengurus segala hal mulai dari memasak hingga mencuci pakaian. Setelah tahu bahwa Shintaro adalah pemilik rumah, dia tiba-tiba marah tanpa alasan. Dia kesal karena kamu berani menyuruh kakaknya memasak dan membersihkan di tempat sampah ini. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membunuh pemilik rumah itu. Tukwa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sukarela. Belum lagi siapa yang mengajari kamu berbicara kasar seperti itu? Siu cemberut menyalahkan takdir yang memaksa Tukwa untuk menggunakan susu kambing sebagai umpan. Setelah minum, anak itu terus menyeret kakaknya kembali ke surga. Tukwa menolak karena Tuhan telah memberikan tugas untuk mempelajari manusia, jadi dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum pergi. Belum lagi, tidak boleh terbang keluar dengan sembarangan karena akan menarik perhatian. Siu tidak setuju dengan cara kakaknya karena bagaimana dia bisa memahami manusia tanpa keluar. Kakak sedang terjebak di sini dan seharusnya kakak menentang perilaku ini. Tukwa tetap bersikeras untuk tinggal dan menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Anak itu beralih menanyai Shintaro dan mengingatkannya bahwa dia memiliki posisi yang sangat tinggi dan tinggal di dunia yang sangat berbeda dari orang biasa. Dia mengakui bahwa tinggal bersama Tukwa membawa banyak hal yang cukup mengejutkan. Tetapi itu wajar karena dia berasal dari budaya dan lingkungan yang berbeda. Jika kamu tinggal di surga, kamu pasti akan melakukan hal-hal aneh bagi malaikat lain. Shintaro sangat berterima kasih kepada Tukwa karena tindakannya selalu peduli padanya. Keduanya tenggelam dalam kebahagiaan, hanya Siu yang tidak bisa memahami mereka. Dia sangat mengidolakan Tukwa sehingga dia tidak ingin kakaknya berada di tempat seperti ini. Siu menyuruhnya untuk tidak tertipu oleh manusia karena mereka semua pembohong. Dia yakin apa yang dia katakan tidak benar. Tukwa menegaskan bahwa Shintaro adalah orang baik sekali lagi dan dia percaya padanya dengan sepenuh hati. Meskipun baru tinggal bersama selama seminggu, dia masih bisa merasakannya. Shintaro tidak hanya memberinya tempat tinggal, tetapi juga membawanya berkeliling karena khawatir meskipun dia benar-benar asing baginya. Ketika pertama kali tiba di bumi, dia merasa bersemangat, takut, dan tersesat. Tetapi ketika dia tahu ada seseorang di sini yang peduli dan mengkhawatirkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sendirian, itu membuat Tukwa sangat bahagia. Jadi dia ingin membalas kebaikan yang telah Shintaro berikan padanya, jadi dia ingin berada di sisinya untuk membawa kebahagiaan kepadanya. Itulah alasan kakak tinggal di sini. Shintaro malu sampai wajahnya memerah ketika dia mengatakan akan membawa kebahagiaan kepadanya. Siu menangis dan menolak untuk menerima ini. Anak itu memarahi Tukwa karena bodoh dan melarikan diri keluar. Keduanya berpikir bahwa dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di gedung ini. Shintaro cukup yakin bahwa para malaikat selalu suka berada di tempat tinggi. Jadi dia pikir dia akan berada di atap. Saat naik lift, Tukwa meminta maaf padanya karena Siu telah mengatakan kata-kata kasar. Shintaro tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia juga tahu dari mana anak itu berasal. Dan yang terpenting, Siu sangat menyayanginya. Beberapa saat kemudian,
Keduanya dengan cepat menemukan anak itu sedang duduk merana di taman. Tukwa berlari untuk meminta maaf kepada Siu karena egois memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan kekhawatiran yang dia rasakan untuknya. Dia berterima kasih kepada Siu dan kemudian mereka saling berpelukan hangat. Shintaro berpikir bahwa meskipun dia adalah seorang malaikat, dia masih seorang anak kecil dan juga akan memiliki sisi yang manis. Siu berbalik dan tersenyum angkuh membuat mimpinya hancur seketika. Tiba-tiba ada alarm dari kristal yang menarik Siu pulang dalam 1 menit. Sebelum berpisah, dia harus menerima bahwa kakaknya harus terus tinggal di dunia bawah. Siu berpesan kepada Tukwa untuk menjaga dirinya sendiri dan dia juga akan berdoa untuk memastikan dia tidak menderita. Sedangkan untuk Shintaro, Siu juga lebih mempercayainya karena bagaimanapun juga dia dinilai tinggi oleh Tukwa dalam hal karakter. Kalimat, dan jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, aku akan membuatmu bertemu Tuhan segera. Aku adalah orang yang paling mencintai kakakku, jadi jangan harap aku akan menerimamu sepenuhnya. Setelah selesai berbicara, Siu menghilang dengan cara yang sangat ajaib. Tukwa melihat ke taman sayur dan mengungkapkan bahwa dia merasa tidak nyaman ketika menyebutkan bagaimana cara belajar lebih banyak tentang manusia. Shintaro juga bersimpati dan merasa sedikit bersalah karena tidak membiarkannya pergi keluar sendirian karena takut bahaya. Jadi mulai sekarang setelah malam kita akan pergi berjalan-jalan bersama. Singkatnya, mari kita membiasakan diri terlebih dahulu. Baru aku akan mengizinkan Tukwa berjalan-jalan sendirian. Dia merasa sangat bahagia karena telah bertemu dengan orang yang baik hati seperti Shintaro. Dan itu sudah beberapa hari sejak mereka mulai berjalan-jalan setelah malam. Shintaro dengan ramah mengajari Tukwa cara menyeberang jalan dengan hati-hati. Anak kecil itu mengira rambu lampu hijau itu adalah seorang pria yang belum menyeberang, jadi dia langsung menariknya kembali. Tukwa memperhatikan bahwa Shintaro memiliki kebiasaan mengatakan, aku pulang, meskipun tidak ada siapa-siapa. Jadi, pasangan itu berbalik dan saling menyapa tanpa alasan apapun. Saat menonton TV, dia bahkan berpikir untuk mengajari Tukwa cara menggunakan transportasi umum. Tiba-tiba Tan merasa tidak aman karena berpikir dia akan jatuh ke dalam situasi buruk jika pergi sendiri. Shintaro semakin bertingkah seperti itu, dia menjadi ayahnya. Tukwa melihat iklan yang menampilkan kue yang sangat lezat, jadi Shintaro menawarkan untuk membawanya ke sana. Dia sangat bodoh sehingga dia bahkan mengira semua ini palsu. Meskipun cukup khawatir membawa Tukwa naik kereta api, dia tetap ingin membawanya untuk mencoba kue itu. Keesokan harinya Shintaro terus membimbing Tukwa langkah demi langkah untuk naik kereta api. Dia masih sangat bodoh dan sangat senang bisa menggunakan transportasi ini untuk pertama kalinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai tempat yang mereka inginkan. Tukwa meraih tangan Shintaro dan membawanya pergi membuat dia sangat malu setelah sampai di toko di TV. Mereka berdua membeli banyak barang yang mereka sukai. Hanya dengan melihat ekspresi kenikmatannya, dia tahu betapa enaknya makanan ini. Tidak berhenti di situ, keduanya juga saling menarik untuk mengunjungi banyak tempat lain. Ketika melihat perahu angsa, Tukwa teringat pada sandiwara manusia bernama Danau Angsa. Shintaro melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia ingin mencoba. Jadi dia menyewa satu untuk memenuhi keinginannya. Tukwa fokus mengayuh perahu sementara pemuda itu terus melirik kakinya. Singkatnya, pasangan muda ini sangat menikmati permainan ini. Shintaro mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukanlah kencan pertama. Ketika Tukwa hendak menggandeng tangannya lagi, dia menjelaskan bahwa tindakan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan. Tiba-tiba seorang wanita yang ceroboh menabraknya hingga dia terjatuh. Dia berlutut meminta maaf padanya untuk segalanya. Orang-orang di sini semuanya egois dan hanya memikirkan diri sendiri dan termasuk dirinya. Tukwa mengatakan bahwa jika dia tidak peduli pada dirinya sendiri, dia tidak akan bisa peduli pada orang lain. Kata-kata itu tampaknya menyentuh hati Shintaro dan membuatnya merasa lebih tenang. Dan kemudian mereka berdua melanjutkan untuk makan dango seperti yang direncanakan. Episode 7. Saat keduanya pulang, Tukwa merasa perjalanan ini sangat menyenangkan. Dia bisa makan banyak makanan enak dan unik dan bertanya pada Shintaro. Ketika sampai di rumah, dia ingin dibuatkan masakan apa? Karena tidak ingin dia repot, dia memutuskan keduanya akan mampir ke toko serba ada untuk membeli bentoan. Setelah sampai di apartemen, Tukwa dan Shintaro menemukan seorang gadis duduk di depan pintu kamar. Belum sempat dia berbicara, wanita itu langsung memeluknya. Wanita itu bernama Mary dan merupakan bibi dari Shintaro. Begitu diundang masuk, bibinya langsung melahap kotak bento keponakannya. Mary meminta maaf karena tidak bisa sering mengunjungi Shintaro. Dia tidak terlalu mempedulikannya karena dia tahu bibinya tidak bisa sering keluar karena sibuk bekerja. Dia juga khawatir kalau dia terlalu fokus menggambar, dia akan menjadi tertutup. Bibinya adalah pemilik apartemen ini dan pekerjaannya adalah sebagai komikus. Untuk saat ini, dia sedang tidak terlalu sadar karena tidak tidur selama 72 jam. Karena Tukwa cukup penasaran dengan jenis pekerjaan itu, Shintaro mengeluarkan buku komik untuk menjelaskannya. Mary baru menyadari kalau keponakannya bahkan tidak memiliki satupun buku komik yang dia buat. Alhasil, Tukwa harus mendengarkan kedua ibu dan anak itu bertengkar hanya karena alasan yang konyol ini. Mary memasang wajah menyedihkan sambil melahap semua makanan malam kedua anak itu. Secara umum pikirannya tidak stabil jadi dia terus merengek dan bermanja-manja dengan keponakannya. Bahkan Shintaro sendiri tidak percaya kalau dia benar-benar seorang wanita dewasa.
Dia bahkan begitu ceroboh sehingga tidak terpikir untuk membeli makanan sambil menunggu keponakannya pulang. Mary mengakui bahwa dia sudah menunggu sejak jam 3 sore dan tidak bisa dihubungi karena lupa meninggalkan ponselnya di tempat kerja. Editornya telah memasang alat pelacak jadi bibinya memutuskan untuk membuang ponselnya saja. Tukwa berencana memasak sesuatu untuk dimakan Shintaro tetapi dihalangi oleh Mary karena dia membawa kue. Kenyataannya, hari ini adalah ulang tahun bibinya tetapi tidak ada seorang pun yang ingat dan mengucapkan selamat yang membuatnya sangat sedih. Editor itu hanya tahu mendesak tenggat waktu penyerahan naskah bibinya, tetapi dia tidak ingat ulang tahunnya. Jadi bibinya membeli kue untuk dimakan bersama keponakannya agar tidak kesepian. Karena dia menangis terseduh-seduh, Shintaro dan Tukwa harus segera membuat pesta ulang tahun kecil untuk Mary. Berkat itu, bibinya merasa sedikit terhibur. Mary bertanya-tanya dari keluarga mana dia berasal sehingga datang bermain ke sini yang membuat Shintaro sangat panik. Mereka berdua bingung bagaimana memperkenalkan diri. Dia juga menyadari bahwa dia belum meminta izin pemilik rumah tetapi sudah membiarkan Tukwa tinggal di sini. Saat dia berpikir apakah dia harus mengungkapkan kebenaran atau tidak, dia memperkenalkan dirinya dengan cepat yang membuat pemuda itu berkeringat dingin. Mary mengira dia sudah punya pacar tetapi Shintaro menegaskan kalau mereka berdua datang ke sini untuk belajar membahas festival saja. Dia merasa alasan ini terdengar sangat bodoh, bibinya terus bertanya bagaimana Tukwa bisa kenal dengan keponakannya yang membuatnya sangat malu. Dia bahkan mencubit-cubit gadis itu ketika keponakannya terlalu bersemangat. Mary memanfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan kembali kejadian masa lalu yang memalukan yang membuat Shintaro ingin bersembunyi. Dia bahkan memutar rekaman film masa kecilnya yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Mary tiba-tiba dengan serius bertanya mengapa Tukwa memanggil nama keponakannya dengan begitu hormat. Shintaro harus beralasan bahwa itu adalah jenis lelucon baru yang sering digunakan siswa untuk mengatasinya. Kemudian mereka bertiga bersama-sama menikmati pesta ulang tahun Mary yang menyenangkan. Bibi itu karena Tukwa yang lucu seperti malaikat membuat kakek dan cucunya terpikat. Bibi itu bahkan menggoda cucunya bahwa dia akan menikahi gadis itu sebagai istri untuk memeriahkan rumah sementara menggunakan kamar mandi. Mary bertanya-tanya mengapa Shintaro memiliki 2 sikat gigi. Dia berbohong lagi bahwa dia memiliki hobi mengganti yang lain untuk digunakan secara spontan. Setelah pergi ke toilet, bibinya menjadi lebih sadar dan cukup terkejut ketika cucunya membawa seorang gadis ke kamar. Memikirkannya, seorang gadis tinggal bersama seorang anak laki-laki. Mungkinkah mereka menggunakan narkoba? Dia berbicara omong kosong terlalu banyak sehingga Shintaro sedikit khawatir Tukwa akan penasaran tentang hal-hal buruk. Nak, pulanglah karena sekarang sudah sangat larut. Jadi ketiga wanita itu mengantar Tukwa pulang meskipun dia menolak. Shintaro menyuruhnya untuk memanfaatkan kesempatan untuk memisahkan diri dan terbang kembali ke balkon, tetapi berusaha untuk tidak membiarkan siapapun melihatnya. Mary menganggap kedua anak itu cukup mencurigakan. Bibinya juga mengisyaratkan ingin menjelaskan kepada keluarga Tukwa mengapa gadis itu pulang terlambat. Sebelum berpisah, Mary menunduk dan meminta Tukwa untuk terus menghabiskan waktu bersama Shintaro jika dia tidak keberatan. Tukwa dengan senang hati setuju dan mengucapkan selamat tinggal pada Mary. Setelah berpisah, dia dengan cepat terbang kembali ke balkon dan diam-diam mengamati percakapan antara dia dan bibinya. Mary memutuskan untuk menginap di sini sementara Shintaro khawatir Tukwa akan tidur di luar sepanjang malam. Bibinya bersikeras untuk tidak pulang karena dia sangat benci bekerja untuk nama Kida yang tidak berperasaan itu. Alih-alih menghibur Mary, dia malah bertanya tentang editor itu karena pemuda ini adalah penggemar berat orang itu. Bibi itu sedih karena Kida hanya memperhatikan para penulis yang dikenalnya di luar sana. Terlepas dari upaya cucunya untuk menyemangatinya, Mary selalu merasa rendah diri dan memutuskan untuk berkemah di sini sepanjang malam. Tukwa memberi isyarat bahwa dia akan tidur di luar malam ini, tetapi siapa yang tega melakukan itu? Tiba-tiba ada ketukan di pintu yang membuat Mary teralihkan. Belum sempat menyuruh cucunya untuk tidak membuka pintu, semuanya sudah terlambat. Seorang wanita dengan wajah iblis ternyata adalah editor bernama Kida. Dia yakin bahwa meskipun Mary melarikan diri sampai ke ujung dunia, dia akan tetap menemukannya. Setelah tenang, Kida baru tahu bahwa Mary datang ke sini untuk mengunjungi cucunya. Dia meminta maaf karena telah mengurung bibinya selama 2 bulan terakhir, tetapi dia tidak yakin karena wanita ini lupa untuk menyebutkan bahwa dia sedang membesarkan Shintaro. Kida berjanji untuk membiarkan Mary mengunjunginya lebih sering, tetapi dia ingin dia membawanya pergi saja. Setelah berbincang, Kida maju memberi selamat ulang tahun Mary, membuat semua orang terkejut. Ceritanya, dia pergi keluar untuk membeli kue untuk mengucapkan selamat, tetapi ketika kembali, tidak ada siapapun di sana. Meskipun jadwalnya padat, aku mengabaikannya semua untuk mencarimu. Mary sangat bahagia mendengar kata-kata itu, untungnya Kida sempat menjelaskan sehingga semuanya berakhir dengan baik. Tak lama kemudian, Shintaro berpamitan kepada keduanya dan mengungkapkan antusiasmenya menunggu karya baru dari editor tersebut. Dia menghela napas lega karena semuanya kembali seperti semula dan meminta maaf kepada Tukwa karena membuatnya bingung tentang kejadian tadi. Anak itu sama sekali tidak merasa terganggu, malah sangat senang bertemu dengan kerabat Shintaro. Belum lagi dia terlihat sangat lucu saat wajahnya memerah. Keesokan harinya, Shintaro sedang dalam perjalanan pulang ketika seorang anak kecil yang lucu melambai padanya. Anak itu memiliki warna mata yang tidak biasa,
meminta bantuannya karena dia sedang dikejar oleh dua paman itu. Dia menarik anak itu berlari dengan panik, tanpa menyadari bahwa kedua pria itu sedang mencoba mengembalikan buku itu kepadanya. Setelah berhasil menghindar, aroma anak itu membuat Shintaro terkejut. Anak itu merasa dia memiliki aroma yang menyenangkan dan tahu persis tempat-tempat yang telah dia lewati. Shintaro mulai berbicara dengan anak itu untuk sementara waktu, lalu terkejut ketika mendengar dia dikejar oleh musuh bebuyutan. Tetapi ternyata anak itu hanya berhayal tentang penyerbuan Macaron dalam film. Dia berbicara berputar-putar membuat protagonis kita sangat bingung. Setelah berputar-putar sebentar, dia memperkenalkan dirinya bernama Liliska. Episode 8, Liliska memperkenalkan dirinya sebagai keturunan naga Macaron yang mulia, dengan panjang lebar. Shintaro bertanya-tanya mengapa dia sering bertemu makhluk mistis, lalu dia menyadari anak ini menjatuhkan lensa mata palsunya. Anak itu berbohong bahwa dia sedang mengalami haus darah, lalu lensa matanya jatuh ke tanah. Sial, lensa mata 1.500 yen milikku rusak. Shintaro curiga pada Liliska, tetapi anak itu terus menegaskan dirinya adalah Macaron asli 100%. Dia pikir anak ini pasti sedikit gila, tidak mungkin dia mengenal wanita salju dan malaikat lalu bertemu dengan para demi-human lainnya. Meskipun tahu Liliska sedikit berhayal, Shintaro tetap menawarkan untuk membawanya pulang. Lalu anak itu membawanya ke kafe pelayan tempat dia bekerja untuk membalas budi atas bantuannya. Shintaro dengan lembut menolak karena di rumah ada istrinya yang menunggunya pulang. Dia buru-buru berpamitan pergi sementara Liliska masih merindukan aromanya. Malam itu, Shintaro menceritakan kepada Tukwa tentang gadis yang menderita sindrom pubertas yang baru saja dia temui hari ini. Dia menjelaskan bahwa orang-orang itu berhayal bahwa dunia selalu berputar di sekitar mereka, kurang lebih seperti itu. Tukwa berpikir akan sangat bagus jika mereka hidup dengan mimpi mereka, yang membuatnya cukup bingung. Tak lama kemudian saat tidur, Shintaro tiba-tiba terbangun setelah dijilat oleh sesuatu. Begitu membuka mata, dia melihat Liliska berbaring di sebelahnya. Jadi dia terkejut dan berteriak keras membuat Tukwa terbangun. Dia pikir rumah mereka kedatangan tamu, tetapi dia tidak tahu itu adalah anak yang baru saja diceritakan Shintaro sore ini. Liliska mengatakan bahwa dia sangat tersentuh setelah mencium aromanya, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Hal yang tidak dia duga adalah Liliska berani mendobrak pintu di balkon untuk menyelinap masuk ke rumah. Tukwa tiba-tiba merasa bersalah karena dia juga pernah tidur di luar sana tanpa izin. Tetapi Shintaro tidak yakin karena dia tidak merusak rumah mereka. Dia mengusir Liliska dari sana, tetapi anak itu hanya setuju jika dia membiarkannya menjilat atau mencium aromanya sekali lagi. Tukwa dengan ramah berkenalan karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang vampir. Shintaro hendak membantah, tetapi melihat Liliska memiliki gigi taring dan sayap yang bisa terbang, dia sangat terkejut. Anak itu menjelaskan bahwa memakai lensa palsu itu hanya karena dia ingin bergaya vampir agar keren. Singkatnya, kalian harus ingat baik-baik demi human bangsawan seperti aku ini ya. Shintaro buru-buru mengusir Liliska keluar rumah sementara anak itu meminta untuk mencium atau mencicipinya sedikit sebelum pergi. Tadi hanya masalah sayap iblis, aku sama sekali tidak menghisap setetes pun darah jika tidak diizinkan oleh orang lain. Lihatlah apa yang dikatakan oleh anak yang dengan seenaknya merusak dan menyelinap masuk ke rumah orang lain. Liliska mengatakan bahwa dia telah memilih untuk menjadi vampir yang tidak meminum setetes pun darah. Untuk meredakan rasa hausnya, dia sesekali meminum cairan berwarna merah yang mirip dengan jus anggur sebagai gantinya. Shintaro mencari-cari di lemari es apa yang bisa diberikan kepada Liliska untuk diminum, tanpa menyadari bahwa anak itu sangat ingin melahapnya. Anak itu menyerbu untuk melahapnya, tetapi dicegah oleh perlawanan sengit dari pasangan suami istri itu. Akhirnya, Shintaro dan Tukwa harus tidur sementara iblis haus darah itu terus memohon untuk dicicipi sedikit. Keesokan paginya, dia bangun dan menyadari Liliska sudah pergi dari sana. Sementara Tukwa berpikir bahwa seorang vampir ketika terkena sinar matahari akan berubah menjadi abu. Akhirnya, protagonis kita termenung saat berjalan ke sekolah. Kata-kata Tukwa terdengar cukup masuk akal dan bahkan dia membatasi menyedot debu untuk memastikan apakah Liliska benar-benar menghilang atau tidak. Karena tidak ingin istrinya khawatir, dia memutuskan sore ini akan mampir ke kafe pelayan tempat Liliska pernah membawanya. Satsumi berlari menghampiri Shintaro karena dia terlihat sangat lesu hari ini. Setelah berbicara beberapa saat, dia baru tahu bahwa akan ada ujian tetapi dia belum mempersiapkan apapun. Karena terlalu memperhatikan Tukwa, anak laki-laki ini melupakan belajarnya. Saat jam makan siang, Shintaro berencana turun ke kantin untuk makan, tetapi dipanggil oleh Suichi untuk membeli peralatan ibadah. Setelah selesai membeli, dia mampir ke suatu tempat untuk makan siang. Lalu tiba-tiba Liliska menyuapi nasi yang menempel di pipinya. Dia mengabaikannya karena anak itu masih hidup dan lebih terkejut lagi ketika tahu dia juga belajar di sini. Keduanya berada di angkatan yang sama tetapi kelas yang berbeda. Alasan Liliska tahu Shintaro ada di sini adalah karena mengikuti aroma familiar ini, anak ini lebih terlihat seperti anak anjing daripada seorang vampir. Singkatnya, melihat anak itu baik-baik saja membuatnya merasa lega. Liliska menganggap Shintaro berlebihan tentang masalah menghilang menjadi abu, tanpa tahu bahwa dia hanya tidak menyukai sinar matahari. Setelah pindah ke tempat yang teduh, anak itu menjelaskan bahwa alasan dia tiba-tiba pergi adalah karena harus pulang untuk menyiapkan barang untuk datang ke sekolah.
Liliska berpikir dia akan datang ke kamar Shintaro lagi malam ini, tetapi itu hanya angan-angan belaka. Ingat lagi, Suichi sedang menunggunya, jadi dia buru-buru meminta izin untuk mengantarkan barang. Setelah kembali ke kelas, Shintaro bertanya kepada Sasumi apakah dia tahu tentang Liliska. Benar saja, ada beberapa teman perempuan di kelas yang mengenal anak itu, tetapi namanya berbeda. Beberapa orang bercerita bahwa Liliska di awal tahun memperkenalkan dirinya sebagai vampir membuat mereka tertawa dan merinding. Baru saja menyebut namanya, dia sudah terlihat duduk di depan pintu kelas, tetapi dia berpura-pura tidak mengenalnya. Saat pulang sekolah, Shintaro berencana untuk segera pulang untuk menceritakan seluruh kejadian hari itu kepada Tukwa. Sasumi datang menawari untuk meminjamkan catatan persiapan ujian di ruang perpustakaan. Ketika disetujui oleh Shintaro, dia sangat senang dan bahagia karena dia lebih berani dari sebelumnya. Tiba-tiba ada seekor kelelawar membawa papan bertuliskan Shintaro. Ikutlah dengannya untuk segera bertemu dengan anak itu. Dia menunda tawaran Sasumi dan mengikuti kelelawar itu ke ruang klub misteri. Tempat ini sangat berbahaya, jadi dia berencana untuk pulang. Tetapi Liliska tiba-tiba keluar dan mengundangnya masuk. Shintaro terpaksa menerima untuk masuk ke dalam dan menyadari anak itu sedikit lebih pendek. Setelah semuanya beres, Liliska menawarkan dia untuk menjadi pelayannya. Tetapi jawaban yang dia terima adalah tidak. Anak itu mengeluarkan semua kartu asnya untuk merekrut Shintaro. Tetapi dia tetap terus menolak membuat anak itu sangat kecewa. Alasan Liliska selalu bertingkah aneh adalah karena dia tidak ingin orang lain tahu kita saling mengenal. Kita bertemu pasti karena takdir dan dalam hidupku, hanya kamu yang memiliki aroma tak terlupakan. Aku ingin kamu menjadi milikku selamanya. Tetapi Shintaro melarangku mendekat, jadi aku harus menjadikanmu pelayan untuk diperintah. Jika gagal, aku tidak akan segan-segan menjodohkanmu dengan orang lain. Liliska memojokkan Shintaro ke dinding untuk memuaskan nafsu hewani, tiba-tiba Satsumi dan Nun jatuh ke dalam kamar. Nun berkata bagaimana dia bisa menerima ini sementara dia bahkan belum pernah memelukku. Berkat kejadian ini, mereka bertiga mulai saling memahami. Nun dengan mudah bergaul dengan Liliska sementara Satsumi kecewa karena Shintaro pergi menemui manusia lain. Tiba-tiba Liliska meminta maaf dan menjelaskan mengapa dia mengganggu dan mengikuti Shintaro sepanjang waktu. Singkatnya, aku kehilangan kendali atas diriku sejak bertemu Shintaro. Sebelumnya aku belum pernah merasakan kebingungan seperti ini, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa dengan diriku sendiri. Shintaro sangat baik padaku, jadi aku ingin berteman dengannya juga. Nun juga memahami sebagian karena dia juga kesulitan mengendalikan kekuatannya. Shintaro tidak tega melihat Liliska terus menangis, jadi dia mengalah. Tetapi dengan syarat hanya sesekali mampir ke rumah, kedua gadis yang lain juga meminta izin untuk ikut bermain. Episode 9. Meskipun panasnya musim panas sangat menyengat, Tukwa tetap dengan senang hati menikmati kebebasan panen di dunia manusia. Sementara itu, kelompok Shintaro sedang belajar di klub misteri setelah selesai ujian. Sekitar seminggu yang lalu, Nun terus-menerus meminta belajar bersama, jadi gadis-gadis yang lain juga ingin ikut. Bagi Shintaro, itu tidak masalah, tetapi dia harus meminta pendapat Tukwa terlebih dahulu sebelum memutuskan. Untungnya, Liliska menyarankan untuk menggunakan ruangan ini sehingga mereka semua memiliki tempat untuk belajar. Terlebih lagi ada hewan peliharaan yang ramah dan imut. Liliska tiba-tiba berbicara dan muncul dengan keren dalam imajinasinya sendiri. Dia berterima kasih kepada Satsumi karena telah membantunya dalam belajar. Tetapi ada larangan untuk melakukan hal-hal konyol. Semua orang setuju bahwa dia sangat membantu selama hari-hari belajar itu. Secara umum, mereka semua sangat berterima kasih padanya untuk hari-hari terakhir. Satsumi di luar tampak senang, tetapi di dalam hatinya merasa sangat bahagia karena Shintaro memanggil namanya dengan akrab. Sudah cukup, jangan ada yang memujiku lagi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera mengembalikan ruangan agar para anggota klub dapat beraktivitas. Kemudian mereka semua pindah mencari tempat untuk merayakan setelah melewati ujian yang menegangkan. Shintaro mengajak Liliska untuk ikut bersenang-senang, tetapi dia malah melakukan hal-hal aneh dan menganalisis 1 miliar alasan mengapa namanya begitu mulia. Hanya Nun yang memiliki frekuensi yang sama dengannya, jadi mereka berdua sangat mudah berbicara satu sama lain. Shintaro penasaran tentang identitas 3 anggota klub yang lain, jadi Liliska mengungkapkannya. Pertama adalah dia dan kemudian ketua tengkorak yang terletak di ujung sudut ruangan. Sebaiknya kita pergi merayakan daripada menerima pengetahuan aneh. Kebetulan Shintaro tidak sengaja membuka pintu yang membuat anggota klub yang lain terjatuh. Dia tidak sengaja memperlihatkan celana dalamnya di depan banyak orang di dalam ruangan, jadi dia mulai marah. Liliska memperkenalkan gadis kecil pemalu ini bernama Hishui. Shintaro mencoba bersikap lembut dan ramah sebisa mungkin, tetapi hasilnya adalah penghindaran darinya. Hishui menderita sindrom kecemasan, jadi dia sangat takut berkomunikasi dengan orang lain. Semua orang berterima kasih kepada Hishui karena telah meminjamkan ruangan untuk ujian dan meminta izin untuk pergi. Saat keluar dari pintu, Liliska menyatakan keinginannya agar Shintaro dan semua orang mengizinkannya bersama Hishui untuk ikut serta dalam pesta bersama. Kemudian mereka semua berjalan sambil mendengarkan Liliska bercerita tentang kakak perempuannya yang telah lulus dan meninggalkan adik-adiknya terlantar di ruangan yang dingin itu. Jika situasi ini terus berlanjut, klub akan bubar. Oleh karena itu,
Aku berharap teman-teman bayiku menjadi anggota baru dari organisasi misteri. Belum lagi jika bergabung akan mendapatkan bayi jatuh yang lucu. Dijamin layanan tempat duduk ber-AC disertai dengan minuman manis. Secara umum harus meyakinkan Shintaro agar gadis-gadis yang lain mau bergabung. Shintaro menyarankan Liliska untuk mempertimbangkan kembali dan pada saat yang sama meminta maaf kepada Hisue karena telah melibatkan dirinya. Dia mencoba berbicara dengannya sekali lagi, tetapi sekali lagi menerima penolakan darinya. Liliska mengatakan bahwa anak kecil ini sangat menyukai buku, tetapi terlalu malu untuk membacanya di perpustakaan. Oleh karena itu, Hisue memutuskan untuk bergabung dengan klub misteri hanya untuk membaca. Saat membahas tempat untuk merayakan, mereka semua menemukan festival baru yang dibuka di dekat sana. Semua orang bersemangat untuk hadir, termasuk Hisue, tetapi dia masih sangat tegang ketika Shintaro ikut. Biasanya festival seperti ini harus diselenggarakan pada malam hari, jadi mereka semua juga merasa aneh. Nun sangat senang karena bisa bermain dengan teman-temannya sementara Hisue juga tidak menyembunyikan kegembiraannya di wajahnya. Orang yang paling cepat berbaur ke dalam festival pastilah Liliska, yang tanpa disadari telah mengumpulkan banyak barang dari seluruh stan. Meskipun ada banyak makanan ringan, dia masih sangat menyukai aroma cemas yang terpancar dari Shintaro. Liliska meminta izin untuk menghirupnya, tetapi dia langsung ditolak. Alasan mengapa Shintaro tegang dari tadi adalah karena kehadirannya selalu membuat Hisue tidak nyaman. Liliska berpikir bahwa temannya bingung karena tadi memperlihatkan celana dalamnya kepada Shintaro. Shintaro menegaskan bahwa dia adalah orang yang jujur dan tidak melihat celana dalam apapun. Oleh karena itu, semua orang harus mempercayaiku. Untuk menghindari suasana menjadi canggung, Satsumi menyarankan agar mereka semua berpisah untuk mengunjungi festival. Kemudian gadis-gadis itu secara bergantian menarik Shintaro dari satu stan ke stan yang lain tetapi juga tidak lupa menikmati suasana yang meriah. Setelah bersenang-senang, mereka semua pergi makan es krim bersama. Nun merasa sangat senang karena bisa makan es krim bersama teman-teman dekatnya. Hanya saja dia sedang sakit tenggorokan, jadi hanya Shintaro yang mengerti apa yang dia katakan. Setelah itu, keempat gadis itu pergi makan kentang mentega, meninggalkannya sendirian mencari makanan enak yang unik. Pasti ada pengaturan tertentu, Shintaro tidak mungkin bertemu Hisui di stan yang sama. Karena sudah terlanjur, dia menawarkan mentimun dingin dan pergi agar dia merasa nyaman. Hisui mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberitahu Shintaro bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Tetapi sebelum dia sempat menjelaskan, dia menyadari bahwa teman-temannya sedang berjalan ke arahnya, jadi dia tidak ingin mengatakannya lagi. Dan saat bersiap untuk pulang setelah seharian bermain di festival, Shintaro sangat senang karena hari ini dia memiliki kenangan indah bersama teman-temannya. Meskipun dia sendiri tidak pernah memikirkan hal ini, lain kali dia harus mengajak Tukua untuk ikut dan dia pasti akan sangat senang. Liliska berdiri di jembatan mulai menunjukkan sindrom gila anime berbicara yang tidak-tidak. Shintaro melihat dia akan melompat ke bawah, dia segera bergegas membantu Liliska. Tetapi dia lupa bahwa Liliska bisa terbang. Dan kemudian pemuda itu jatuh ke air dan dalam keadaan darurat Hisui mengesampingkan rasa malunya dan melompat ke air menyelamatkan Shintaro. Setelah membantu mereka naik ke darat, para gadis sangat khawatir dengan keadaannya. Shintaro berterima kasih kepada Hisui karena jika bukan karena dia sudah bereinkarnasi. Adik perempuannya juga menggunakan kesempatan ini untuk mengakui bahwa dia sangat malu berbicara dengan laki-laki dan tidak takut padanya sama sekali. Maaf karena tidak mengatakannya lebih awal dan membuatnya merasa canggung. Shintaro menjawab dengan senyuman dan meminta maaf karena membuat semua orang khawatir. Dia tahu bahwa Hisui berusaha berbicara dengannya, tetapi dia tidak mendengarkan dengan jelas sehingga terjadi kesalahpahaman. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir dengan baik, tubuh Hisui tiba-tiba bersinar. Dia berubah menjadi bentuk ikan salamander, membuat Satsumi sangat terkejut hingga pingsan sementara Liliska tidak menyangka identitas temannya akan terungkap begitu cepat. Shintaro juga tidak yakin tentang menyembunyikan identitas Hisui karena ini adalah masalah sensitif. Alasan mengapa dia berubah ke wujud aslinya adalah karena dia memakan mentimun yang dia berikan 1 jam sebelumnya. Identitas Hisui juga sangat istimewa karena dia adalah cucu dari seorang bos sindikat ikan salamander yang secara diam-diam menjalankan Jepang. Nun menghibur TRN-an dengan mengakui bahwa dia juga termasuk tipe misterius, tetapi dia bukan spesies ikan salamander yang sama. Singkatnya, dia tidak perlu terlalu khawatir karena semua orang di sini berjanji tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Dia tersenyum lembut dan berterima kasih kepada semua orang. Setelah menyelesaikan masalah, Shintaro segera membawa Tukua untuk memperkenalkan Hisui. Antusiasme istri pertamanya secara tidak sengaja membuatnya semakin ketakutan. Episode 10. Saat membersihkan, Shintaro mengakui bahwa dia terkadang tidak bisa tetap tenang karena frustrasi membayar hutang. Kalau dipikir-pikir, sejak Tukua datang ke sini, dia tidak pernah menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia menegaskan bahwa dia juga terkadang sangat marah, tetapi Tukua sendiri tidak tahu kapan dia marah. Shintaro bertanya apa pendapatnya tentang kejadian ketika seorang wanita sengaja menabraknya di taman. Kemudian dia tahu bahwa wanita itu pasti punya alasan dan terlebih lagi dia marah padanya karena dia. Jadi dia merasa tidak perlu lagi marah. Shintaro berpikir bahwa tidak masuk akal jika seorang malaikat tidak marah karena ada kasus malaikat agung sebagai bukti. Saat Tukua sedang memasak sup,
Shintaro tiba-tiba muncul di belakangnya, membuatnya terkejut. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menyuapinya 1 sendok sementara tangannya sedang memegang piring dan mangkuk. Pria muda itu dengan malu-malu menyingkirkan semua barangnya dan mengambil sumpitnya sendiri untuk makan, yang membuatnya cukup bingung. Shintaro makan sambil melihat senyum Tukwa, dan dia yakin bahwa dia benar-benar pantas menjadi malaikat sejati. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang, Nun mencoba menarik Shintaro untuk mencoba toko makanan manis yang baru dibuka di dekat sini. Pada saat yang sama, Tukwa sedang pergi ke pasar dan secara tidak sengaja melihatnya disuapi oleh Nun. Dia tanpa sadar cemburu-cemburu tetapi tidak mengerti emosi bingung apa yang ada di hatinya. Di rumah, dia tidak mau disuapi oleh istrinya. Dia benar-benar pemuda yang bosan dengan nasi dan menginginkan mie. Sementara itu, Shintaro dan Satsumi menguap lebar karena hiperaktivitas Nun. Dan saat senja, Shintaro pulang dengan sepotong kue untuk Tukwa. Dia tidak mengerti mengapa dia duduk diam di satu tempat dan bersikeras tidak mau memakan kue ini lagi. Dia memasang wajah sedih dan bersikeras bahwa dia tidak marah sama sekali. Mungkinkah perasaan berdebar-debar di dalam hatinya ini adalah perasaan cemburu? Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia mengubah pikirannya dan memutuskan untuk memakan semua kue itu. Saat Tukwa sedang makan, Shintaro tiba-tiba menawarkan untuk mengajak dia jalan-jalan besok. Meskipun mereka tidak bisa pergi terlalu jauh, setidaknya mereka bisa naik kereta untuk mengunjungi berbagai daerah. Tukwa sangat senang hingga berseru bahwa dia merasa sangat bahagia bisa tinggal bersama Shintaro. Mereka berdua merasa malu dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan wajah mereka. Dan di larut malam, Nun menonton anime sambil mengingat janjinya kepada ibunya untuk berteman dengan lebih dari 100 orang. Namun, insiden sebelumnya masih menghantuinya. Yah, setidaknya aku punya teman Shintaro yang 100 kali lebih baik, itu sudah cukup. Pasti besok aku akan membujuknya untuk menonton film saat dia sedang bekerja. Entah mengapa setiap kali aku memikirkannya, aku merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat kerja Shintaro untuk membujuknya. Nun segera kecewa ketika menyadari ada 4 gadis yang sedang menunggu Shintaro bekerja. Dikelilingi oleh banyak gadis seperti itu membuat manajer iri setengah mati. Nun mengesampingkan segalanya untuk membujuk Shintaro pergi menonton film bersamanya setelah jam kerja. Shintaro langsung menolak karena sore ini dia ada shift menggantikan orang lain, yang membuat Nun sangat sedih. Untuk mencegahnya terlalu sedih, para gadis dengan bijaksana menawarkan diri untuk pergi menonton film itu. Nun sangat ingin pergi menonton bersama Shintaro, tetapi dia dengan enggan setuju dengan semua orang. Tukwa bahkan tidak tahu apa itu menonton film dan mengira dia akan masuk ke dalam TV. Saat tiba di bioskop, dia merasa tersesat karena teman yang dia butuhkan tidak ada di sana. Namun, keaktifan Tukwa tampaknya membawa perasaan yang memberinya motivasi untuk melanjutkan. Sesampainya di sana, Satsumi juga dengan ramah bertanya dan menyarankan pilihan makanan, yang membuat Nun sedikit terharu. Saat duduk di bioskop, Tukwa menawarkan untuk memegang tangan Nun karena dia sedikit khawatir karena ini adalah pengalaman pertamanya. Kemudian mereka semua menikmati sebuah karya seni yang luar biasa. Semua orang yang menontonnya berseru bahwa film itu sangat bagus. Lilitka bahkan menawarkan untuk mengajak Shintaro lain kali, yang membuat Nun dan Satsumi mengangguk setuju. Bagaimanapun, masih lama sebelum Shintaro selesai bekerja, jadi para wanita memutuskan untuk mampir ke beberapa tempat lain. Di sepanjang jalan, mereka berdiskusi tentang isi film tadi, yang kebetulan merupakan topik yang sangat disukai Nun, jadi dia banyak berbicara. Kemudian para gadis berhenti di bangku panjang untuk mengobrol dengan puas tentang karya seni tadi. Entah sejak kapan Nun tampaknya menikmati saat-saat menyenangkan tanpa Shintaro di sisinya. Namun, pada saat yang sama merasa malu karena cemburu dan bertingkah seperti anak kecil yang keras kepala karena permintaannya tidak dipenuhi. Nun memberanikan diri untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah meluangkan waktu untuknya meskipun kita bukan teman. Geng para wanita tiba-tiba terkejut setelah mendengar kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Pemikiran Nun agak menyimpang karena dia telah mengalami banyak kenangan indah bersama semua orang. Namun dia masih menganggap mereka sebagai teman Shintaro, bukan teman-temannya sendiri. Atau apakah semua orang di sini bermain dengan aturan bahwa semua orang adalah teman satu sama lain di planet ini? Singkatnya, mereka semua berharap Nun tidak terlalu banyak berpikir karena kita semua di sini adalah teman satu sama lain. Nun tiba-tiba berlari pergi dengan air mata bahagia setelah mimpinya baru saja terwujud. Dia tidak menyangka suatu hari dia akan mendapatkan lebih banyak teman baru berkat mengenal Shintaro. Perasaan ini sangat hangat tetapi juga sangat aneh ketika memikirkannya. Tepat pada waktunya ketika pemuda itu kebetulan bertemu Nun pada saat yang sensitif. Dia bertanya-tanya apakah Shintaro memiliki sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan teman-teman lainnya atau tidak, karena setiap kali dia bertemu dengannya, hatinya berdebar-debar. Nun mengakui kepada Shintaro bahwa dia tidak berpikir dia hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Mungkin kita berdua adalah teman yang sangat dekat. Mereka berdua saling menatap sejenak sampai diganggu oleh geng para wanita yang datang. Nun bertanya-tanya apakah tepat menggunakan kata diri dalam situasi tadi. Setelah sampai di rumah, Shintaro dan Tukwa bergegas berendam air dingin karena AC rusak dan hari itu sangat panas. Saking panasnya mereka harus beberapa kali memercikan air untuk meredakan rasa gerah. Shintaro tidak ingin makan 3 mangkuk nasi,
Jadi dia pergi ke balkon untuk mencari angin sejuk, tetapi hanya mendapatkan kelembapan alam. Liliska datang mengganggu dan mengejeknya sebagai orang yang jorok dan bau. Tapi tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk memberikan undangan perkemahan klub kepada semua orang. Liliska menyarankan Shintaro untuk memikirkannya baik-baik karena perjalanan ini memiliki banyak penawaran tentang makan yang berlangsung lama. Kalau tidak, dia akan berbaring merengek di sini sampai malam. Shintaro akhirnya setuju dengan enggan, tetapi dengan syarat harus ada AC 24/7 agar seluruh keluarga ini mau pergi.